Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru kelas A yang saya muliakan ya. Alhamdulillah sudah 30-an ya, sudah 30-an peserta yang bergabung. Kita masih menunggu ada sekitar kurang lebih 15 ini lagi ya, 15 peserta lagi yang masih belum bergabung. Sambil menunggu saya akan coba share ini kita ya. Saya akan coba share terkait dengan tugas yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu semua ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kelihatan Jadi dengan jelas. yang LK01 hari pertama di sini yang sudah mengumpulkan Pak Antonius ada 47 ya. 47 dari 55 ya. Jadi 47 peserta yang sudah mengumpulkan. Nah, berarti sisanya ya, Pak. ada berapa orang? Ada 8. 8. Ada 8 orang yang masih belum mengumpulkan. Untuk yang LK02 itu baru 45 ya, 45 peserta yang sudah mengumpulkan, sisanya masih 10 orang masih belum ya. Dan untuk yang LK03 yang baru saja saya upload itu masih belum ada yang mengerjakan sama sekali ya. Karena mungkin belum dibuka ya sama Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Kemudian yang saya tambahkan pada hari ketiga ini, jadi sudah saya tambahkan ada PTK pada masa pandemi, itu ada yang part 2-nya, lanjutan dari yang kemarin untuk PTK pada masa pandemi yang pertama. Ininya. Jadi nanti tinggal dibuka saja untuk yang link videonya. Kemudian ada video pelatihan PTK hari kedua, ini merupakan video pertemuan kita yang kemarin. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Dan saya minta tolong ke Pak Antonius. Saya minta tolong ke Pak Antonius untuk ini ya, untuk direkap teman-temannya yang masih belum mengumpulkan LK01 dan LK02 ya. Karena hari ini sudah hari ketiga pelatihan, jadi harapannya tidak ada lagi tagihan hari kemarin yang masih belum dikumpulkan oleh teman-teman para peserta pelatihan ya. Jadi LK01 dan LK02 harusnya kemarin itu sudah dikumpulkan semuanya. Dan untuk yang LK03 hari ini akan sama dengan LK01 dan LK02 hari kemarin. Jadi batas akhir untuk penyerahannya insya Allah pukul 21 malam ini ya, pukul 9 malam itu sudah harus dikumpulkan ya. Oke, kemudian pesertanya masih 41 Pak Antonius, bisa minta tolong diinfokan kembali di grup WhatsApp-nya. Dan sampai hari ini saya belum dimasukkan ke grup WhatsApp ya. Ya Pak, sudah japri Pak Yoga dari P2 KPTK, dia yang jadi admin Pak. Oke, berarti itu makanya tapi belum saya belum di-invite ke grup, ya. Jadi saya tidak bisa tidak bisa meminta untuk segera bergabung ya, karena baru 41 dengan saya, berarti masih banyak, masih 14-15 orang lagi yang belum bergabung gitu.
Oke, sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu, kita dulu ya, kita evaluasi pertemuan kedua kemarin, boleh ya Bapak Ibu, sambil kita ini menunggu teman-teman yang lainnya, boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Ya Pak, boleh Pak. Jadi untuk yang pertemuan ketiga ini atau hari ketiga ini, fokus kita nantinya kita akan mendiskusikan tentang bab 2 yang ada pada penelitian tindakan kelas ya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti pada hari ini, insya Allah sekitar 1,5 jam. Sebelum kita masuk pada bab 2 dalam penelitian tindakan kelas, saya ingin mereview dulu, mengevaluasi dulu pada hari kedua kemarin, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan itu bisa memahami bahwasanya pada hari kedua kemarin fokus kita itu pada bab 1 penelitian tindakan kelas. Ya, jadi tanpa saya jelaskan bahwasanya pertemuan kemarin itu fokusnya pada bab 1 penelitian tindakan kelas ya. Coba akan saya pilih secara acak di sini untuk bab 1 dalam penelitian tindakan kelas itu Bapak Ibu ada beberapa hal yang sudah kita bahas kemarin, yang sudah kita diskusikan bersama kemarin. Pertama terkait dengan pembuatan judul penelitian tindakan kelas ya, karena ketika membuat proposal penelitian tindakan kelas, langkah pertama yang kita lakukan tentunya kita memikirkan akan membuat judul seperti apa. Dan saya akan meminta kepada Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, silakan bisa sharing judulnya, Pak Ahmad, pada bab 1 PTK yang kemarin yang dibuat apa judulnya, Pak Ahmad? Pak Ahmad Nizar, Pak. Kenapa? Ya, Pak Ahmad Nizar. Iya, silakan. Oh iya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kemarin, judul yang kemarin saya buat itu adalah terkait dengan metode demonstrasi, Pak ya, yaitu upaya meningkatkan pemahaman siswa kelas 3 terhadap mata pelajaran PAI melalui metode pembelajaran demonstrasi di SDN Cempaka Baru 05. Judulnya itu, Pak. Judulnya nah, ini. untuk variabel. Iya, sebentar dulu. Sebentar, sebelum kita ke variabel, dari judul saja, Pak Ahmad, judul itu harusnya ringkas, padat, dan jelas ya. Tapi dari judul yang dibuat oleh Pak Ahmad tadi sepertinya itu panjang sekali seperti paragraf judulnya ya. Oh, iya. Jadi ada kriteria judul yang baik atau judul yang bagus dalam penelitian. Salah satunya judul yang kita buat itu tidak terlalu panjang, kemudian kita harus mengeliminir atau mengeliminasi kata-kata yang tidak perlu. Kalau misalnya upaya peningkatan atau upaya meningkatkan, itu sebenarnya langsung peningkatan saja itu sudah ada upaya di dalam. Ya, coba bisa diulang Pak Ahmad. Oke, Pak. Langsung diperbaiki. Langsung diperbaiki. Bisa dengar suara nih, Pak. Jadi judulnya peningkatan pemahaman siswa kelas 3 terhadap mata pelajaran PAI melalui metode demonstrasi di SDN Cempaka Baru 05. Oke, jadi ada peningkatan pemahaman PAI dengan metode demonstrasi di SD Cempaka Baru 05. Itu ya, berarti Pak Ahmad? Iya, Pak. Okay. Iya, Pak. Jadi sekali lagi jangan terlalu panjang judulnya. Judul yang terlalu panjang itu tidak menarik untuk dibaca biasanya. Oke, selanjutnya untuk variabelnya, silakan variabel masalah dan variabel solusinya apa? Variabel masalah ada 2. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa tentang mata pelajaran PAI terlebih pada tema tentang ibadah yang berkaitan dengan praktek. Variabel masalah yang kedua, kurangnya ketertarikan siswa dengan metode membaca materi atau metode ceramah. Oke. Selanjutnya, variabel solusinya tadi?
Untuk variabel solusi, menggunakan metode demonstrasi dengan cara guru atau partner mempraktekkan langsung materi yang sedang dipelajari. Nah, untuk kasus ini melalui video karena masih pembelajaran daring. Untuk yang kedua, meminta siswa mempraktekkan apa yang telah didemonstrasikan oleh guru atau partner. Oke. Untuk variabelnya, karena ini levelnya pada tingkat SD, jadi cukup satu saja ya Pak Ahmad. Jadi misalnya terkait dengan pemahaman siswa tentang PAI, atau Pak Ahmad juga bisa memilih terkait dengan apa tadi yang variabel satunya, salah satu saja ya. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak variabel yang dibuat itu untuk pelaksanaan PTK-nya nanti akan tambah lama, tidak efektif. Iya Pak. Ya. Berarti yang ini ya Pak, yang kurangnya ketertarikan siswa dengan metode membaca materi atau ceramah. Nah, itu saja. Saya kira itu lebih relevan ya. Jadi salah satu saja. Jadi jangan kebanyakan variabel permasalahannya, karena idealnya ketika kita punya dua permasalahan, maka kita juga memberikan alternatif solusi permasalahannya itu ada dua. Ya, jadi satu-satu saja gitu. Untuk yang variabel masalah, kemudian selanjutnya ada variabel solusi. Kemudian kalau misalnya kita simak dari judul yang dikemukakan oleh Pak Ahmad ini, kita masih belum ada melihat judul tersebut identik dengan pada masa pandemi sekarang, ya. Jadi masih kesannya judul tersebut pada pembelajaran yang dilakukan secara face to face atau konvensional, ya. Baiknya judul yang dibuat oleh Pak Ahmad itu nanti diperbaiki. Langsung saja metode demonstrasi seperti apa yang akan diimplementasikan. Kalau misalnya menggunakan video, ya silakan langsung ada muncul video di dalamnya. Ya, jadi paling tidak maka akan terlihat bahwasanya penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad itu nanti bisa diimplementasikan pada masa pandemi. Begitu ya Pak ya? Iya Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk bab 1 pada PTK, tentunya Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan harus membuat reasoning atau penalaran, ya. Jadi kenapa permasalahan yang seperti yang contoh dikemukakan oleh Pak Ahmad tadi itu muncul? Kenapa kok mereka tidak tertarik, ya? Mereka tidak tertarik untuk mengikuti atau join dalam pembelajaran PAI, ya. Jadi silakan nanti permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa itu dijabarkan di dalam bab 1, ya. Penalarannya seperti apa, kemudian setelah itu jangan lupa juga nanti diberikan data, ya, data sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing, ya. Jadi maksudnya misalnya kita berbicara bahwasanya kurang tertariknya siswa itu terlihat dengan data. Misalnya yang di dalam satu kelas itu ada 40 siswa, ya, 20 siswa itu mereka seperti acuh tak acuh pada proses pembelajaran, ya. Kemudian 10 siswa lagi itu mereka ikut pembelajaran akan tetapi tidak serius, kemudian sisanya hanya 10 saja yang kelihatan benar-benar serius, benar-benar tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran, ya. Jadi ada basic logiknya, ya. Kenapa? Ya, ada basic logiknya. Kenapa kok kita mengatakan bahwasanya para siswa di sekolah kita itu tidak tertarik atau kurang tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Itu yang ada pada bab 1. Dan bab 1 pada penelitian tindakan kelas itu berarti kan merupakan background of the study, ya. Jadi latar belakang Bapak dan Ibu guru melakukan penelitian tindakan kelas, ya. Muaranya tentunya kita berharap akan ada peningkatan kualitas pembelajaran, ya. Dan untuk bab 1 saya kira
ini ya sudah paham semua ya Bapak Ibu ya untuk bab 1 pada proposal dan tindakan kelas. Dan peserta sudah 46. Kemarin 50-an lebih ya kemarin. Pak Antonius, yang lain ini ada yang berkabar ke Pak Antonius? Kenapa masih belum bergabung sampai sekarang? Ada beberapa Pak, itu tadi di pesan juga ada Pak. Ada yang izin, ada yang Bu Kholifa ke rumah sakit, tangannya sakit katanya Pak. Oke. Iya, yang lainnya kayaknya belum masuk Pak kalau yang lain. Belum masuk. Berapa orang lagi berarti Pak Antonius? Di grup tapi sudah sudah woro-woro ya, sudah diinfokan semuanya? Sudah Pak, sudah saya itu ingatkan teman-teman, udah ditulis. Oke. Oke, kalau gitu mungkin ini ya sudah maksimal sudah 46 peserta. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Tadi merupakan review saja untuk yang bab 1-nya ya. Kita mulai tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim washabihim ajmain. Amma ba'd. Yang saya banggakan, yang saya muliakan, Bapak, Ibu peserta pelatihan PTK daring bagi guru sekolah dasar di wilayah Jakarta Pusat. Alhamdulillah hari ini merupakan hari ketiga ya pelatihan daring yang diikuti oleh Bapak dan Ibu semua. Pada hari ketiga ini saya berharap ya apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama waktu itu ketika ada pembukaan, kemudian pada pertemuan kedua itu dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu semua ya. Jadi pada pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua, fokus kita kemarin itu untuk pertemuan pertama pada pemahaman tentang penggunaan LMS. Kemudian selanjutnya pada hari kedua kemarin masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah mampu membuat bab 1 ya, sudah membuat judul, kemudian sudah membuat studi kasus, ya sudah membuat rumusan permasalahan, sehingga asumsi saya mudah-mudahan untuk yang bab 1 pada penelitian tindakan kelas masing-masing sudah bisa dipahami. Begitu ya Ibu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan diri. Saya yakin Bapak dan Ibu guru di sini merupakan orang-orang yang sibuk ya, jadi mengajar, kemudian membimbing dan lain sebagainya ya. Saya kira di sela-sela kesibukan Bapak Ibu tersebut masih dapat mengikuti pelatihan daring ini dengan baik. Kemudian juga kemarin saya meminta untuk menyaksikan atau menonton video pembelajaran PTK ya, PTK pada masa pandemi. Kemudian juga pada hari ini kalau misalnya ada waktu luang, Bapak Ibu juga silakan melanjutkan untuk menyaksikan PTK pada masa pandemi yang part 2-nya. Dan alhamdulillah kalau kemarin ketika hari kedua pelatihan, untuk video pertemuan pertama pelatihan PTK itu yang melihat hanya 10 orang dan alhamdulillah sekarang sudah sesuai ya dengan jumlah Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Jadi kurang lebih sudah 80-an. Jadi sudah banyak yang menyaksikan untuk video pertemuan pertama. Kemudian begitu juga untuk yang video pertemuan kedua kita kemarin. Jadi langsung saya upload dan sudah banyak sekali yang komentar, walaupun komentarnya itu sepertinya hanya untuk mengisi kehadiran ya, sesuai dengan arahan yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Wah, ternyata luar biasa. Kemarin subscriber di ini hanya 6.028, sekarang sudah 63. Jadi sudah bertambah kurang lebih ada 10 atau 20 orang dari Bapak Ibu guru yang subscribe. Terima kasih. Bagi yang tidak subscribe tidak apa-apa, silakan, tapi tetap menonton video yang saya upload, video yang saya berikan terkait dengan penelitian tindakan kelas ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian
Sekarang untuk hari ketiga pelatihan ini, seperti yang sudah saya kemukakan tadi di awal, kita akan membahas tentang bab 2 ya. Bab 2 penelitian tindakan kelas ya. Akan tetapi sebelum saya masuk ke pembahasan tentang bab 2, sekali lagi pembahasan bab 2 ini kita akan cair saja diskusi. Jadi saya tidak akan menyampaikan oke, bab 2 itu ini, kan, tetapi hasil dari bacaan pembelajaran mandiri yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa masih belum jelas pada modul ataupun pada bahan tayang ataupun pada video, itu silahkan saya akan memberikan nanti kesempatan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk bertanya, untuk memberikan opini terkait dengan bab 2 yang ada dalam penelitian tindakan kelas. Sebelum ke sana, mungkin saya akan panggil dulu ya, agar saya tidak kenal dengan Pak Ahmad Nizar saja atau Pak Antonius saja ya. Coba saya akan panggil, oke, saya akan stop sharing dulu ya, sebentar. Saya akan coba panggil ini ya, karena tidak adil rasanya yang kenalan melalui video, kemudian yang kenalan melalui ini kemarin hanya saya saja ya, Pak Ahmad Nizar ya. Sementara Ibu ini tidak berkenalan kemarin. Jadi mungkin besok akan saya minta masing-masing buat video perkenalan besok ya. Oke, ada Pak Harto. Pak Harto, alhamdulillah kalau Pak Harto sudah ada kelihatan interaksinya dari kemarin ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Harto ya. Iya, sama-sama Pak. SDN Bungur ya, Pak Harto. Iya, Bungur 01 ya Pak. Oke, selanjutnya yang selalu kelihatan kalem, tenang ya. Jadi ini banget lah pokoknya Ibu siapa nih? Mursipah ya, Ibu Mursipah. SDN mana Ibu? SDN Kenari 8, Pak. Oke, SDN Kenari 8 di Salemba sana ya. Selanjutnya, oh iya, Bu Mursipah minta tolong nanti ketika misalnya kita sedang berdiskusi, kalau bisa ada ininya ya, ada sumbang suaranya ya. Bukan bernyanyi, tapi maksudnya ikut berdiskusi. Gitu ya, Bu Mursipah ya. Selanjutnya, ini ada Ibu Dita Angelia. Ibu Dita, oke, Ibu Dita ini dari kemarin sudah aktif. Saya senang sekali ketika para peserta itu aktif. Kemudian selanjutnya ada Ibu Evri Novia. Ibu Evri Novia ini juga masih belum ada suaranya sepertinya dari kemarin ya. Masih ini ya, padahal sudah hari ketiga sekarang ya, harusnya sudah ini ya, sudah banyak yang dikemukakan. Selanjutnya ada Pak Antonius, oke. Kalau Ibu Maulinda, dari kemarin Ibu Maulinda ini sudah bertanya banyak sekali, jadi oke, saya sudah ini dengan Ibu Maulinda. Maaf ya Pak, banyak bertanya. Bagus. Itu aktif artinya. Selanjutnya ada Ibu Yayen. Ibu Yayen, ini juga saya belum dengar suaranya. Bisa ini, Bu Yayen, halo? Iya Pak Sofian. Oke, akhirnya saya dengar suaranya juga ya. Jadi nanti tolong ikut aktif ya Bu Yayen ya. Selanjutnya ada Ibu Evi. Ibu Evi ini sudah ada suaranya belum kemarin ya? Belum sepertinya ya. Bu Evi, halo Bu Evi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata suaranya Pak Ahmad Nizar, Bu Evi lembut sekali ya. Terima kasih banyak Bu Evi. Iya Pak Adem Pak, dengarnya Pak. Oke, ketua kelas yang tidak mau dipilih ya kemarin ya judulnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Yuni ya. Ada Ibu Yuni. Halo Ibu Yuni. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuni kemarin sudah ada suaranya kemarin? Belum ya? Kemarin sudah Pak. Oke, sudah ya. Sudah. Kemudian ada Pak Chandra. Pak Chandra juga sepertinya dari kemarin masih belum ada ini ya, belum ada. Halo Pak Chandra. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ditunggu ini ya interaksinya ya Pak Chandra. Ya, siap Pak, siap. Oke, kemudian kalau Ibu Nur Azni ini dari kemarin saya kira sudah sering, jadi nggak perlu lagi ya Bu Nur Azni ya. Iya Pak. Saya lihat namanya Bu Nur Azni di kolom komentar video ya. Jangan subscribe juga jangan-jangan. Iya. Tidak apa-apa. Selanjutnya ada Ibu Dewi Utari. Oke, Ibu Dewi juga dari kemarin saya kira sudah sangat aktif. Terima kasih banyak Ibu Dewi ya. Iya Pak, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Feni Wulandari.
Ibu Penny. Ibu Penny juga belum Assalamualaikum, kedengaran Pak. suaranya. Bu Penny, halo. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada Ibu Feti. Ini Ibu Feti juga sepertinya datang, duduk, dan diam saja ketika ikut pembelajaran online ini ya. Ya, Ibu Feti. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, selanjutnya ada Ibu Nur Fahdila ya. Nur Fahdila, Ibu Nur Fahdila juga sama. Saya belum dengar suaranya dari kemarin ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya, oke, Ibu Gandia, saya kira tidak perlu. Ibu Gandia dari kemarin sudah sangat aktif. Terima kasih banyak, Ibu Gandia. Nggak perlu kenalan tetap ya, Pak. Ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Gina Fauziah. Ibu Gina ini, Ibu Gina sedang masak atau gimana ya? Sedang ini. Oh ya udahlah, silakan. Tidak apa-apa. Dilanjutkan, Bu, masaknya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Selanjutnya ada Ibu Diah Krisna. Ini juga belum ada dari kemarin, saya kira. Ya, Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya ada Ibu Nina Dwi. Ibu Nina Dwi. Oke. Halo, Ibu. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sering-sering ngomong ya, Bu ya, biar Iya, kedengaran. siap, Pak. Ya, biar saya Siap, lihat Pak. Ibu ikut pelatihan ini ya. Jangan tidur ya, Bu ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Erina. Ibu Erina juga sepertinya sedang ngurus anak ya, makanya tidak mengaktifkan kameranya. Silakan dilanjut, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Selanjutnya ada Ibu Zilana. Halo, Ibu Zilana. Saya, Pak. Oke, tuh mikrofonnya jauh sekali makanya malas untuk ngomong sepertinya. Ya udah, Bu, tidak apa-apa, Bu. Oke, Bu, tidak apa-apa. Laptopnya deket tapi kecil. Oke, tidak apa-apa, Bu. Kita pakai bahasa isyarat saja, Bu ya. Oke. Selanjutnya ada Ibu Pebi Suryandari ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Halo, Ibu. Ya, ini juga lagi Pak ngawasin tryout kelas 6. Oh, itu luar biasa. Ya, lagi kelas 6 lagi sibuk-sibuknya tryout nih, Pak. Ya, lanjut Ya, silakan. Tidak apa-apa, disambi saja, Bu. Disambi Iya, Bu. ya. Iya, Pak, makasih, Ibu Pak. Pebi. Selanjutnya ada Ibu Meti. Ibu Meti, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Meti, dari kemarin masih belum ada ininya ya, belum ada interaksinya, Bu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini akan ada saran, akan ada pertanyaan dari Bu Meti ya. Ya, insya Allah. Oke, selanjutnya siapa lagi yang belum? Oh iya, Pak Imam Afijatan ya, Pak Imam Afijatan sepertinya sibuk sekali ya. Hadir. Oke, sambil mengikuti pelatihan dan sambil ini sepertinya, sambil sedang mengajar juga jangan-jangan ya. Oke. Selanjutnya ada Pak siapa nih? Pak Jauharul Mahrus ya. Pak Jauharul Mahrus, halo Pak. Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada Ibu Dewi Prasetya. Ibu Dewi Prasetya. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian ada Ibu Ina. Ibu Ina, halo Bu Ina. Halo, Pak. Oke. Ibu Ratna Ningsih. Halo Ibu Ratna Ningsih. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan kesibukannya, mengetik atau sedang apa tadi itu tidak apa-apa. Silakan. Oke, selanjutnya ada Ibu Warsiah ya. Halo Ibu Warsiah. Oke. Kemudian ada Pak Firman Toko. Pak Firman, halo. Halo, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Terima kasih Ya, sudah Pak. bergabung, Mbak. Selanjutnya ada Terima Ibu Ajeng ya. Ibu Ajeng SDN SDN kereta api atau apa maksudnya? Karanganyar 05, Pak. Oh, Karanganyar. Oke. Jangan. SDN Karanganyar. Selanjutnya ada Ibu Naila. Ibu Naila Sari, halo. Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mau lagi ya, Pak? Kita pernah ketemu di pelatihan peningkatan kompetensi, Pak. Oh, gitu. Oh iya, saya dulu pas di tingkat apa dulu, Bu Naila? Kalau nggak salah bulan Juli deh, Pak. Kita ini. Oh, gitu. Oke, Dan sampai sekarang sertifikatnya belum ada, Pak. Sampai sekarang sertifikatnya belum ada. Terkait dengan sertifikat, jangan ditanyakan ke pengajar atau narasumber ya, Bu ya. Oke, Pak. Siap. Oke, sip. Oke, Pak. Selanjutnya ada Pak Deki Gumilang. Halo Pak Deki. Halo Pak.
Wah, Pak Deki background-nya luar biasa sekali, sedang berada di tengah sawah ya. Oke, terima kasih Pak Deki. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya ada Pak Agus Lumban Toruan. Pak Agus sepertinya masih di tempat vaksin atau gimana, Pak Agus? Enggak, Pak, lagi ngasih tugas, Pak. Oke, silakan lanjut. Hadir, Pak, siap. Oke. Oke, Pak, makasih, Pak. Kemudian selanjutnya ada Ibu Ratna. Oke, sedang sibuk sepertinya, biarkan saja. Kemudian ada Ibu Tri Juni Harisma. Halo? Ya, halo Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kemarin saya belum lihat ini ya, Ibu Juni ikut interaksi ketika kita membahas ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti akan ada ini ya, akan ada suaranya ya, kedengeran ya. Selanjutnya ada Ibu Eli Endang. Ibu Eli Endang, halo. Iya Pak, kemarin arah ke sekolah. Ya, assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam. Jadi wajah Mohon Ibu maaf. kepotong Ibu, jadi tidak kelihatan. Oke. Iya, saya taruh HP-nya begitu. Oke, tidak Maaf apa-apa. nih Pak, berbagi dengan tugas sekolah. Anak-anak lagi Oke, praktek siap. Pak. Jadi ya silakan Ibu. Iya. Jadi sambilan saja ya, tidak apa-apa ya. Iya. Kemudian ada Ibu Winda, Ibu Winda juga sepertinya sibuk. Kemudian ada Pak Ahmad Waryandi, sibuk mungkin juga sepertinya. Kemudian Ibu Nina Nur Hasanah, sudah tadi ya. Kemudian yang terakhir ada Pak Adi Priyadi Sastra ya. Halo Pak Adi. Atau jangan-jangan yang ini, yang admin Mas Adi yang dari P2 KPTK 2 Jakarta Pusat. Oke Bapak dan Ibu Guru, jadi paling tidak saya sudah menyapa semuanya ya, menyapa semuanya tadi satu persatu. Ada yang belum saya panggil tadi, Bapak Ibu? Yang Saya belum, Pak. Oh iya, Ibu Dian Hersdiana. Oke. Saya kira tadi sedang sibuk soalnya kameranya tadi yang off itu silakan dilanjutkan saja aktivitasnya, tidak apa-apa ya. Oke, kita mulai. Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan daring yang saya muliakan, yang saya hormati. Pada hari ketiga pelatihan ini saya akan berikan ini aja secara singkat saja terkait dengan apa sajakah yang harus ada pada bab 2 penelitian tindakan kelas ya. Bab 2 pada penelitian tindakan kelas itu sebenarnya sama juga dengan jenis-jenis penelitian lainnya ya. Di dalam bab 2 penelitian tindakan kelas itu Bapak dan Ibu Guru mencantumkan atau membuat ragam teori ya, ragam rujukan sesuai dengan judul penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru ya. Jadi kalau misalnya judul penelitian tindakan kelas kita itu terkait dengan keterampilan menulis kemarin kalau sesuai contoh yang ada di LK, kemudian selanjutnya untuk yang alternatif solusi ini pemecahan masalahnya misalnya dengan online games misalnya, jadi yang ada di bab 2 untuk yang kajian teorinya nanti itu akan ada pembahasan tentang keterampilan menulis ya, keterampilan menulis semua detail tentang keterampilan menulis. Apa yang dimaksud dengan keterampilan menulis, kemudian jenis-jenis menulis itu apa ya. Pokoknya semua hal yang menerangkan tentang keterampilan menulis itu harus dimasukkan pada bab 2 pada kajian teori yang ada pada proposal penelitian tindakan kelas ya. Kemudian selain semua hal tentang keterampilan menulis, Bapak dan Ibu Guru juga harus menjelaskan teori tentang online games, misalnya tentang games online yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis. Mulai dari apa itu game online ya, kemudian selanjutnya bagaimana menggunakan games online ya, kemudian tahapan-tahapan untuk untuk mengajarkan keterampilan menulis kepada siswa dengan menggunakan online games ya. Kemudian
Di bab 2 penelitian tindakan kelas itu juga ada hipotesis tindakan ya. Hipotesis tindakan itu maksudnya bahwasanya dengan penggunaan atau dengan menggunakan online games itu, maka nanti keterampilan menulis para siswa itu akan meningkat. Ya, jadi itu untuk yang hipotesis tindakannya. Ya, jadi sekali lagi hipotesis tindakan itu berarti kesimpulan sementara berdasarkan ya ragam teori yang digunakan oleh Bapak dan Ibu pada penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan. Ya, kalau misalnya tadi Pak Ahmad Nizar itu terkait dengan kurangnya minat untuk mempelajari PAI, kemudian itu diberikan solusi dengan video, ya, maka untuk hipotesis tindakannya berarti ya dengan menggunakan video, ya, maka nantinya akan ada peningkatan ya minat belajar para siswa untuk mempelajari PAI. Itu untuk yang hipotesis tindakan. Dan pada bab 2 itu seringkali ya pada pelatihan-pelatihan yang sebelumnya seringkali teori-teori yang dikumpulkan, kemudian rujukan-rujukan yang dimasukkan pada bab 2 itu banyak yang hanya berupa copas ya. Hanya berupa copy paste saja ya. Dan saya sangat tidak senang apabila nanti Bapak dan Ibu guru ketika membuat produk hasil akhir dari pelatihan ini berupa proposal, kemudian saya baca itu rata-rata sama gitu. Jadi jangan sampai pada bab 1 ataupun pada bab 2 itu hanya berupa copy paste saja dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan ya. Karena ketika saya masukkan ke dalam laptop, saya punya aplikasi yang ketika saya buka filenya ibu-ibu semua, itu kalau misalnya sudah sudah ada pada file website lain itu akan langsung kelihatan merah semua ya. Jadi sering kali itu tugas-tugas yang dikumpulkan ke saya 80% merah semua, hanya 20%-nya saja yang merupakan hasil kreasi dari para peserta pelatihan ya. Jadi saya sangat menghargai originalitas dari ide-ide yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu peserta pelatihan ya. Dan jangan sampai karena waktu pelatihan kita ini sangat-sangat pendek sebenarnya, hanya 5 hari saja, dan tuntutannya kan harus membuat proposal lengkap. Jadi paling tidak mulai dari hari pertama ataupun hari kedua kemarin, masing-masing ibu juga sudah mulai mencicil ya. Karena tagihan pada pelatihan ini bukan hanya pada pengumpulan lembar kerja saja, akan tetapi ya tugas akhir atau produk akhir nanti harus sudah menyelesaikan proposal lengkap penelitian tindakan kelas ya. Oleh karena itu ketika ada yang belum mengumpulkan LK01 dan LK02 itu kan kesannya seperti menumpuk-numpuk ini beban ya. Karena kalau terus-terusan sampai hari Jumat itu ditunda-tunda terus, nanti akan berat untuk bisa langsung mengumpulkan semuanya. Begitu ya Ibu-ibu. Dan saya tidak anti dengan ragam tulisan yang ada pada jurnal, pada website, yang kemudian Bapak dan Ibu guru kemudian buat kembali di dalam proposal. Ya, akan tetapi silahkan harus diparafrase ya, harus disesuaikan ya. Jadi jangan satu paragraf tinggal di copy kemudian langsung dimasukkan ke bab 2-nya. Tinggal copy, jadi kesannya tidak ada tidak ada kegiatan untuk mengolah terlebih dahulu sumber yang Ibu gunakan atau Bapak Ibu gunakan untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas ya.
Karena sekali lagi saya tidak menakut-nakuti, tapi ketika saya membuka nanti proposal penelitian tindakan kelas dalam komputer saya itu langsung kelihatan nanti yang merah-merah itu berarti hanya berupa bahan-bahan yang dikopi dari ragam ini ya. Jadi saya sangat menghargai, tidak apa-apa, harus ada ciri khas ya, ciri khas dari proposal yang dibuat oleh Pak Harto, proposal yang dibuat oleh Pak Antonius, proposal yang dibuat oleh Ibu Nur Azni ya. Jadi tidak mungkin kepala yang berbeda ya, kepala yang berbeda itu sama persis gitu di bab 2-nya ya, kajian teorinya ternyata sama persis titik komanya ya. Jadi itu sudah bisa langsung ketahuan itu tidak niat untuk mengumpulkan tugasnya atau tidak niat untuk membuat proposalnya. Oke, selain itu Bapak Ibu, pada bab 2 juga harus ada ya penelitian relevan yang sebelumnya. Ya, atau dalam bahasa ilmiahnya itu harus ada previous study-nya ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu akan melakukan penelitian tindakan kelas terkait dengan minat atau bakat, kemudian ada penggunaan video di sana, maka harus ada penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang hal yang sejenis. Ya, jadi harus ada referensi lainnya yang sudah pernah sebelumnya dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Jadi tidak boleh penelitian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ini tanpa ada rujukan, ya, tanpa ada rujukan dari penelitian sebelumnya. Jadi paling tidak harus ada 3 atau 4 penelitian relevan yang mendukung proposal penelitian yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, itu yang ada di bab ini, di bab 2. Kemudian hal lainnya yang sering saya temukan ketika memeriksa proposal pada bab 2 ya, pada bab 2 penelitian tindakan kelas, sekali lagi tiap kutipan, tiap pendapat dari para ahli yang kita kutip itu kita harus juga melakukan sintesis ya. Kita juga harus membuat tanggapan kita juga harus mencantumkan opini kita ya tentang pendapat pakar atau pendapat para ahli yang kita kutip. Ya, jadi bukan hanya menempelkan misalnya dari pendapatnya Sugiono ini paragraf pertama, paragraf kedua pendapatnya Ari Kunto ini, jadi hanya kumpulan-kumpulan saja ya. Jadi paling tidak pendapat pakar atau pendapat para ahli itu sebenarnya digunakan untuk mendukung opini kita, mendukung statement kita ya. Jadi bukan asal dimasukkan saja. Gitu ya. Jadi sekali lagi nanti harus ada statement atau harus ada opini yang dikemukakan oleh Ibu Dewi Utari. Opini tersebut atau statement tersebut didukung oleh pendapat para ahli. Ya, jadi harus nanti misalnya dari 4 atau dari 5 pakar yang Bapak Ibu masukkan di dalam bab 2, kecenderungannya nanti misalnya Ibu Zilana ini kecenderungannya mengikut kepada pendapat pakar si A atau misalnya pada pakar si B ya. Jadi ada posisi Ibu ketika dikaitkan dengan teori yang Ibu gunakan dalam penelitian ya. Karena masing-masing pakar itu mempunyai keahliannya sendiri dan juga mempunyai standing point-nya masing-masing. Ya, jadi nanti ibu-ibu selaku peneliti harus mengetahui pada sisi mana nanti pendapat pakar yang sesuai dengan apa yang akan Bapak dan Ibu guru lakukan. Ya,
Gitu ya, jadi secara singkat, secara ini untuk yang review pada bab 2 yang ada pada penelitian tindakan kelas. Sekali lagi, bab 2 penelitian tindakan kelas itu berisi kumpulan teori, ya, kumpulan teori-teori relevan sesuai dengan variabel masalah ataupun sesuai dengan variabel solusi yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, ya. Jadi jangan Bapak dan Ibu guru sedang membahas tentang keterampilan menulis, kemudian tiba-tiba di dalamnya ada keterampilan membaca, ya. Jadi ini juga sering sekali saya dapatkan, ya. Mungkin karena dianggap atasnya membahas tentang keterampilan menulis dari sumber yang ingin dikutip, kemudian tidak membaca bawah-bawahnya, semuanya langsung di-copy satu halaman, dan ketika dimasukkan di dalamnya bukan hanya keterampilan menulis saja, ada membaca masuk, kemudian ada menyimak, ada berbicara, ya, yang tentunya ketiga keterampilan tadi itu tidak relevan sama sekali dengan keterampilan menulis. Ya, jadi sekali lagi teori-teori yang digunakan, teori-teori yang diambil, ya, untuk rujukan teorinya harus benar-benar relevan sesuai dengan, kalau tidak variabel solusi berarti variabel permasalahan. Jadi jangan ada yang ini, jangan ada yang keluar dari jalur, ya, dari kedua variabel itu tadi, ya. Kemudian selanjutnya ketika membuat simpulan atau ketika membuat kesimpulan dari masing-masing pendapat pakar, ya, harus dipahami betul, ya, masing-masing pendapat, misalnya ada 5 A, B, C, D, dan E, pendapat mereka itu apa, dan ketika menyimpulkan jangan sama persis dengan pendapat yang dikemukakan oleh pakar tersebut. Ya, jadi paling tidak, ya, Bapak dan Ibu punya, ya, kesimpulan sendiri yang maksudnya sebenarnya sama dengan pendapat pakar tersebut. Tapi jangan plek-plek sama gitu dengan ini, dengan itu nggak pakai mereka kan total kan. Gimana Ibu? Gimana Ibu? Oke, saya panggil tidak nyaut lagi. Oke, saya kira itu Bapak dan Ibu guru sekalian terkait dengan paparan singkat tentang bab 2 pada penelitian tindakan kelas. Setelah ini kita langsung akan diskusi saja, ya, cair tentang kira-kira silakan judul saya kemarin ini Pak, kemudian apa saja yang harus saya cantumkan pada bab 2, silakan dijawab Pak. Ya, jadi diskusi cair saja. Sebelum nanti juga kita akan mengintip LK berapa berarti untuk hari ini Bapak Ibu? 3. LK 3. LK 3, ya. Sebelum kita akan mengintip ke LK 3, tapi sepertinya kalau Pak Antonius sudah selesai mengerjakan sepertinya dari tadi, soalnya sambil mengetik terus, ya. Oke, silakan. Ada yang ingin dikemukakan Bapak Ibu? Belum Pak. Saya Pak, Budian. Pak. Silakan dengan Budian. Oke, alhamdulillah Budian, silakan Budian. Bagaimana Ibu? Menanyakan ini Pak, kemarin untuk judul, kembali ke judul dulu ya Pak. Ya, silakan. Judul saya itu kan meningkatkan hasil belajar matematika pada kelas 5 SD. Apakah kata-kata perlu dimasukkan kata-kata pembelajaran daringnya atau tidak? Karena kan ini PTK-nya untuk pembelajaran daring ya Pak. Nah, itu satu pertanyaan satu. Kemudian apakah perlu lebih spesifik hasil matematikanya apa atau secara umum hasil matematika? Oke, itu saja. Karena kemarin yang saya sampaikan itu hasil pembelajaran matematika secara keseluruhan, tidak fokus ke satu materi seperti itu. Oke, itu saja. Ini kan ada hubungannya nanti untuk ke yang bab 2-nya ya Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ibu Dian Heresdiana. Langsung saja saya jawab dari judul. Halo, sebentar dulu ya Ibu, mohon maaf saya jawab terlebih dahulu, kemudian nanti baru saya berikan kesempatan lagi ya.
Oke, Ibu Dian Herisdiana, sebentar ini suaranya siapa ya? Saya mute dulu ya. Bu Sarifah, saya mute dulu ya Bu. Oke, Ibu Dian Herisdiana, sebenarnya dalam pembuatan judul, dari judul yang kita buat itu sudah harus bisa nampak bahwasanya judul tersebut itu nanti bisa diimplementasikan pada masa pandemi, ya. Salah satu contohnya misalnya tadi terkait dengan matematika ya Bu ya. Jadi kalau matematika itu nanti misalnya Ibu bisa menggunakan ya perangkat pembelajaran yang berbasis web based misalnya ya. Ya, yang berbasis website misalnya ya. Dari penggunaan judul itu saja ya, itu tanpa Ibu menjelaskan itu sudah masuk bahwasanya judul tersebut itu sudah bisa digunakan secara daring atau bisa digunakan pada masa pandemi ya. Atau yang paling sederhana misalnya saya menggunakan video animasi gitu Pak. Oke, misalnya menggunakan video animasi silakan, tidak apa-apa. Penggunaan video itu paling sering dilakukan pada masa pandemi ini. Ya, jadi silakan tidak apa-apa. Jadi tidak usah memasukkan kata-kata pembelajaran daring ya di judulnya. Ya, tidak perlu. Saya kira tidak perlu karena dengan video itu tujuannya kan untuk pembelajaran daring. Gitu. Dan bukan hanya video, Ibu, yang bisa digunakan ketika masa pandemi ini, ada banyak sekali aplikasi ya, ada banyak sekali aplikasi di Google Play Store ya, kemudian ada juga di iOS yang bisa digunakan untuk untuk membantu pembelajaran matematika. Dan ketika sudah penggunaan aplikasi, maka ya, judul yang dibuat oleh Ibu pastinya itu sudah sesuai dengan tujuan kita untuk melakukan penelitian tindakan kelas pada masa pandemi. Ya, pokoknya yang judul-judul yang ada kaitannya dengan high tech ya, dengan penggunaan teknologi di dalamnya itu support semua ya, support semua untuk yang PTK pada masa pandemi. Begitu ya Ibu Dian. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan spesifiknya ya. Jadi saran saya sebaiknya memang disesuaikan hanya dengan pada keterampilan apa, pada kemampuan apa yang akan ditingkatkan gitu pada penelitian tersebut. Karena kalau masih terlalu umum, nanti kemana-mana ininya, tidak fokus nanti untuk yang penelitian. Begitu ya Ibu Dian? Iya, baik Pak. Kalau begitu LK1 atau LK1 dan LK2-nya apa perlu diperbaiki atau tidak ya Pak? Kan sudah dikirim. Iya. Oke, untuk yang LK1, LK2-nya paling tidak Ibu sekarang sudah paham ya. Jadi tidak perlu lagi mau dikirimkan kembali gitu maksudnya. Tidak usah. Iya, tidak usah ya Pak ya. Jadi paling tidak nanti hanya perbaikannya ke LK3. Ya, membuat produk akhirnya, ketika membuat produk akhirnya nanti sudah ada perbaikan sesuai dengan yang saya sarankan ini. Begitu ya Bu Dian? Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Dian. Selanjutnya yang dari tadi angkat tangan itu ada Ibu Ratna Ningsih. Ibu Ratna Ningsih silakan. Ibu Ratna. Ya Pak, maaf saya mau bertanya. Ini kan saya judulnya hampir sama dengan Ibu yang tadi ya Pak ya. Ibu yang tadi ada namanya. Kenalan dulu ya Allah. Kenalan dulu. Ibu Dian Pak, Ibu Dian Bu Ratna. Oh iya, dengan Ibu Dian. Tapi Okay, saya di kelas 4 SD. Oke. Karena sekarang memang saya sedang mengajar di kelas tersebut. Berarti hampir sama dengan pertanyaan sih dengan Ibu Dian. Mungkin karena waktu di LK2 itu saya permasalahannya karena alat peraga itu tidak sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi saya mungkin dirubahnya sama dengan Bu Dian ya di bab 2 atau di bab 3 gitu ya Pak ya? Ya silakan, tidak apa-apa.
Dan kalau boleh tahu judulnya Bu Ratna apa? Biar kita lihat ini Hampir sudah sama, Pak. sama persis. Ya, persis. Cuma saya di kelas 4 SD. Kalau Ibu Dian kan di kelas 5 SD. Nah, kalau sama berarti harus apa Ibu kalau sama? Harus ada yang berbeda ya. Nanti judulnya sama, isi bab satunya sama, isi bab duanya sama, itu kan Enggak, Pak. Untuk bab 1 saya belum bikin. Ya, iya maksud saya kan dari judulnya kan ini sudah sama, Bu. Jadi kalau bisa silakan paling tidak ada yang diperbaiki, direvisi judulnya ya. Jadi jangan sama persis judulnya ya. Karena nanti ketika ketika kita cari di mesin pencarian ya, kemudian kalau misalnya judulnya sama persis, itu ini punya Bu Dian atau ini punya Bu Ratna. Jadi nanti bingung orang-orang ini ya. Ya, jadi saya baru tahunya harus, sama. Ya, harus ada yang membedakan ya. Gitu ya, Bu Ratna. Iya, Pak, saya baru tahunya sama karena tadi dengar ceritanya dari Bu Dian itu. Jadi saya kaget, oh kok hampir sama ya dengan saya gitu. Oke. Kalau gitu setelah ini berarti harus berbeda nanti untuk proposalnya ya, Bu Ratna ya. Oke. IT yang digunakan saya tidak sama gitu. Oke. Ya, gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu Ratna. Selanjutnya ada Pak Chandra. Izin, Pak. Pak Chandra dulu. Iya, Pak Chandra baik, silakan Pak. Pak Chandra. Saya pengen bertanya untuk judul nih Pak ya. Kalau misalkan nih judulnya itu adalah peningkatan minat dan kemampuan, itu diambil dua-duanya atau cukup salah satunya minat atau kemampuan ya? Oke, jadi harus tadi ini sebenarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Pak Ahmad Nizar ya. Pak Ahmad Nizar itu beliau sepertinya orangnya idealis ya. Jadi tidak mau hanya satu aspek saja, satu variabel, tapi semuanya dimasukin. Tapi konsekuensinya ketika misalnya nanti ada dua jenis variabel, ketika melakukan penelitian itu nanti akan banyak tahapannya. Ya, karena bukan hanya satu variabel saja untuk yang permasalahannya, Bapak. Ya, Mas. Jadi waktu dibuat case study-nya itu memang saya agak ragu juga di situ karena memang secara alurnya itu kalau membaca itu ya antara minat dan kemampuan itu memang kadang berdampingan gitu loh. Tapi memang ternyata harus kita pilih salah satu. Sebenarnya fokus kita di minatnya atau di kemampuannya gitu. Nah, jadi kalau saya lihat dari yang studi kasusnya itu mungkin saya agak melebar gitu loh. Iya. Jadi mungkin perlu direvisi di situ. Iya. Oke. Jadi saran saya sekali lagi ke Pak Chandra, silakan dipilih mana variabel yang sekiranya paling dominan. Kalau kaitannya dengan minat, maka silakan minat. Kalau misalnya lebih cenderung pada kemampuan, maka silakan dipilih kemampuan saja. Terus yang kedua nih Pak, ya kan kita kan nggak tahu nih ya judul-judul teman-teman itu apa. Lah kalau kita ternyata sama seperti Pak Bu Ida tadi, lah itu kan kita nggak tahu kita sama dengan siapa gitu loh. Mungkin juga di grup mungkin kalau perlu dibuatkan masing-masing peserta itu buat judul apa gitu loh sehingga mereka bisa mereview judulnya masing-masing gitu. Saran saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Chandra. Sebenarnya terkait dengan kesamaan judul ya Pak Chandra, terkait dengan kesamaan judul itu saya akan kemukakan bahwasanya silahkan. Mohon maaf Ibu Nela di mute dulu ya Bu. Jadi silahkan tadi misalnya kasus ada Ibu Ratna dan Ibu Dian tadi ya, yang judulnya bukan judul sebenarnya, yang kajiannya itu sama tentang matematika. Tapi yang berbeda tadi itu Bu Ratna pada pemanfaatan teknologinya, pada penggunaan aplikasinya misalnya ya. Jadi tidak sama persis gitu titik koma di judul tersebut ya. Kemudian untuk sarannya tadi, untuk usulnya tadi yang Pak Chandra misalnya masing-masing nanti Bapak dan Ibu guru menyebutkan judul di grup atau membuat listnya nanti dibuat sama siapa? Sama Pak Antonius selaku ketua kelas, kemudian di list silakan saja, saya kira tidak apa-apa ya. Jadi nanti akan terlihat masing-masing itu apakah ada kesamaan ya di masing-masing judul yang
telah dibuat. Jadi kalau kesamaannya hanya salah satu variabel sih nggak masalah Pak ya? Ya nggak masalah, nggak masalah. Iya. Terima Dan kasih. yang paling penting ini Ibu, Bapak semuanya, yang paling penting walaupun judulnya sama, tetapi isinya berbeda. Oh iya. Ya, itu yang paling utama ya. Isinya itu harus berbeda karena kapasitas, pemahaman, kemudian pengalaman Bapak dan Ibu guru ketika membuat penelitian itu kan berbeda-beda ya. Yang sangat tidak saya perkenankan itu sudah judulnya sama, proposalnya sama, lembarnya pun sama itu ya. Jadi 10 lembar satu proposal satunya lagi juga sama sekian lembar gitu. Gitu ya Pak Chandra? Baik Pak, terima kasih. Oke, setelah ini mungkin silakan bisa didiskusikan dengan Pak Antonius ya. Dan gimana teknisnya bisa serahkan nanti ke kelas. Gitu ya. Izin bertanya Pak. Siapa dulu? Pak Harto dulu atau siapa tadi? Oke, silakan Pak Harto. Pak Harto. Iya Pak, yang saya mau tanya ini kan tadi saya juga udah intip tuh yang di LK2 yang Bapak kirim. Nah, di situ kan tertulis kan di sini. Pak Harto, Ya. LK2 ya? Ya. Yang Bapak kirim tadi itu ada LK03 Pak. Oke, LK03. Ya, coba saya intip LK03 di situ kan tulislah contoh kajian teori dan dari variabel-variabel Bapak Ibu rencanakan untuk penelitian tindakan kelas. Yaitu. Nah, di situ berarti nanti kita di isian itu ada kita isi teori-teori yang ada, begitu Pak. Nah, setelah itu baru nanti di sebelahnya kutipan yang kita buat dari maksudnya dari pribadi kita untuk menyampaikan dari teori yang ada dengan pendapat kita masing-masing seperti itu, Pak. Nah, ada yang kedua dari yang membuat dari pertama kali kita belajar sampai nanti selesai itu yang Bapak kirim itu nanti dirangkum menjadi suatu proposal seperti itu Pak, atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, itu saja. Jadi yang ditanyakan Pak Harto, ini Pak Harto sepertinya beliau sudah paham benar tentang apa yang ada pada bab 2 ya. Jadi yang ditanyakan langsung to the point. LK-nya ini gimana isinya gitu. Padahal tadi sudah saya sampaikan awalnya kita bahas dulu terkait dengan bab 2 pada PTK. Berarti langsung kita selesaikan ini pembahasan terkait dengan bab 2-nya Bapak Ibu dan langsung kita fokus ke LK bagaimana? Saya mau nanya Pak bab 2 Pak. Oh iya tuh. Berarti nanti dulu ya Pak Arto ya. Kita masuk ke LK setelah ini bab 2 dulu. Selesai dulu ya. Oke Pak, siap Pak, siap Pak. Oke. Beda memang kalau Pak Harto mah langsung kita kerjanya gimana gitu ya kalau Pak Harto. Oke, silakan. Silakan Pak Ahmad. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan di bab 2 kan di kajian pustaka itu di modul itu kan tertera di situ ada beberapa bagian. Yang pertama kajian teoritis. Yang kedua penelitian yang relevan bila ada. Nah, di situ kan ada bila ada Pak ya. Yang relevan. Nah itu pertanyaan yang saya tanyakan itu apakah harus atau emang nggak harus. Terus yang kedua penelitian yang relevan itu kalau dulu waktu saya skripsi itu adanya di penelitian terdahulu. Nah sedangkan penelitian terdahulu itu waktu itu masuk di bab 1. Terus yang ketiga kajian hasil diskusi dengan teman sejawat pakar pendidikan peneliti. Nah, itu harus masuk atau enggak, Pak? Oke, itu saja Pak Ahmad Nizar. Mungkin untuk itu ya yang ini simpel aja itu. Oke, terima kasih banyak. Terkait dengan bab 2 penelitian tindakan kelas ya, disarankan ada penelitian yang relevan. Tapi kalau saya sendiri sebagai pembimbing wajib ada penelitian relevan sebelumnya. Ya. Harus nyari dong Pak, harus nyari sumber. Kenapa harus ada? Kenapa wajib ada? Karena paling tidak dari penelitian-penelitian relevan sebelumnya nanti Bapak dan Ibu guru bisa mempelajari juga hal-hal baru. Ya, bagaimana penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh
Pak Ahmad Nizar gitu. Pak, berarti gini Pak, ini kan maksudnya kan ya mungkin untuk kalau penelitian yang sungguhnya kita bisa masukkan banyak. Nah, karena ini memang apa sih kita sebagai kayak uji coba gitu Pak ya. Nah, mungkin kita bisa masukkan satu aja cukup kali Pak ya. Soalnya kan kalau misal kita masukkan banyak, itu kan nanti kita kan harus nyari dulu penelitian-penelitian yang sama yang pertama. Terus juga kita kan harus bacakan supaya bisa tahu hasilnya kayak gimana, kayak gitu. Oke, langsung saya jawab. 1 itu terlalu sedikit. Jadi minimal 2 sesuai dengan variabel yang ada pada judul ya. Oke. Jadi harus ada penelitian, misalnya yang pertama, kalau variabel masalahnya tadi untuk yang Pak Ahmad Nizar itu tentang minat, misalnya untuk belajar PAI, berarti harus ada 1 penelitian relevan terdahulunya, kalau bahasa jenis penelitian lain, itu harus ada 1, kemudian juga harus ada untuk yang variabel yang solusinya, penelitian yang menggunakan persis sesuai dengan variabel solusi yang dikemukakan oleh Pak Ahmad Nizar tadi. Sekali lagi, kalau misalnya di dalam buku bila ada, tapi kalau saya yang membimbing wajib ada penelitian relevan sebelumnya. Gitu ya, Pak Ahmad Nizar. Izin Pak, mau tanya Pak. Ini belum selesai saya jawab dulu ya. Oh gitu. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua tadi Pak Ahmad Nizar itu tentang apa tadi ya? Kajian hasil diskusi. Oke, untuk yang kajian hasil diskusi itu kan sebenarnya berupa hasil ya, hasil dari misalnya Pak Nizar ini ingin membahas terkait dengan penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan ya, maka nanti akan ada interview misalnya, ada interview dengan siswa, ada interview dengan guru, silakan saja dimasukkan ya. Misalnya oke, ternyata siswa-siswa kita belajar PAI bagi mereka itu sepertinya tidak menyenangkan. Nah, misalnya. Nah, itu dimasukkan sesuai dengan pendapatnya. Kenapa tidak menyenangkan? Misalnya karena ketika mempelajari PAI kita diajarkan, kita diajak untuk mengingat neraka terus, misalnya seperti itu, gitu ya Pak Nizar ya? Iya Pak, ya Pak. Silakan dicantumkan sesuai dengan hasil diskusi, sesuai dengan hasil kontemplasi ketika proses pembelajaran telah berlangsung. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan apa ya tadi Pak Nizar? Itu mah yang ini aja Pak, kalau dulu kan waktu skripsi itu kan yang di bab 1, oh iya, oke. Itu kan yang di bab 1 masuknya yang terdahulu. Dulu itu berarti jenisnya pada penelitian kualitatif atau mungkin penelitian kuantitatif atau bisa juga mixed method. Sementara untuk sistematika penulisan yang ada pada penelitian tindakan kelas PTK itu adanya memang kita masukkan di bab 2. Oh, berarti beda metode, beda apa itu Pak ya? Ya, beda. Ya, karena kan metode itu bagaimana cara kita melakukan ya. Jadi tidak mungkin sama semua antara ragam atau metode penelitian yang ada. Begitu ya, Pak Ahmad Nizar? Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya kita oh ya, tadi ada Ibu siapa? Ya, izin bertanya, Pak. Anaknya gini dulu, Bu, tidak apa-apa. Ya. Bikin bertanya. Ya, sebentar, Pak. Oke. Saya mau bertanya tentang bab 2, Pak. Tadi kan Bapak bilang tiap pendapat atau kutipan itu harus kita mencantumkan tentang pendapat kita. Nah, baiknya pendapat kita dulu, misalkan gini Pak, di variabel masalah, seperti saya judulnya adalah tentang keaktifan. Saya berpendapat misalkan keaktifan ini, baru disertai dengan teori atau pendapat pakar, atau pakar dulu baru kita, gitu Pak. Oke, terkait dengan cara untuk cara untuk menulis pendapat para pakar itu sesuai dengan yang Ibu gunakan ketika membuat proposal. Kalau misalnya Ibu Naila di sini membuat mukadimah awalnya, kemudian pendapat awal Ibu Naila semua, kemudian setelah itu baru ke pendapat pakar untuk menguatkan, tidak apa-apa.
Dan kalau misalnya ingin ketika membuat kajian pustaka ini atau kajian teori ini diawali dengan pendapat pakar, kemudian baru diikuti dengan pendapatnya Ibu Naila, juga tidak apa-apa. Itu tergantung pada preferensi atau seni ketika mengutip saja sebenarnya, Ibu Naila. Oh, berarti kita wajib ya Pak mencantumkan pendapat kita setelah pendapat pakar atau kita dulu baru pakar? Iya, wajib ya, Pak? itu tergantung preferensi saja sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya ada pendapat awal Ibu Naila terlebih dahulu, kemudian setelah itu disupport dengan pendapat pakar, tidak apa-apa. Kemudian kalau misalnya ingin mulai dari pendapat pakar terlebih dahulu, baru kemudian langsung ke pendapat Bu Naila, itu juga tidak apa-apa. Itu mah seni ketika mengutip saja. Gitu ya, Bu Naila Sari. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Pak Imam Apijatan, sepertinya sudah selesai mengajar. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Imam? Mohon izin, Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk judul yang saya ajukan kemarin itu adalah peningkatan kemampuan membaca Al-Quran pada siswa kelas 5 dengan metode bimbingan teman sebaya. Ini judul ini saya ambil karena beberapa waktu lalu saat ujian praktek kelas 6 itu hampir 30% siswa itu belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan ada sekitar 5% itu bahkan baru Iqra 1. Jadi belum untuk pengenalan huruf itu masih abata itu masih salah-salah gitu. Nah, ini kan karena kelas 6 ya, maka yang saya ambil untuk penelitian yaitu di kelas 5-nya karena yang kelas 6 kan sudah ujian praktek, berarti tidak bisa dipakai untuk penelitian lagi. Yang dipakai untuk penelitian adalah kelas 5. Nah, ini untuk judul Pak yang ingin saya tanyakan ini kan masih belum daring sekali Pak. Belum daring sekali ya. Karena judulnya kayak gini. Ini mau agar daring ingin saya tambahkan menggunakan media Google Meet itu memasukkannya gimana Pak? Memasukkan ke judulnya Ya, supaya tidak apa-apa, langsung saja ya, langsung saja peningkatan kemampuan membaca Al-Quran ya, pada membaca siswa. Al-Quran dengan menggunakan platform Google Meet. Itu sudah Terus metode bimbingan teman sebayanya? Iya, di dalam ini langsung diterangkan metode bimbingan teman sebaya melalui Google Meet, tidak apa-apa sebenarnya. Oh gitu. Oh ya. Atau Ya, terima kasih. kalau misalnya ingin tidak terlalu merubah judul yang tadi, langsung saja misalnya Pak Imam membuat judulnya itu bimbingan teman sejawatnya itu gunakan dengan kata seperti ini, peer online teaching. Nah, itu sudah masuk. Oh iya. Ya, betul. Gitu Makasih, ya, Pak. Pak Ya, Imam. terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Selanjutnya silakan Bu Dewi Ari. Oke. Saya senang sekali Bu Dewi tiap harinya aktif terus ya. Yang lain belum ada suaranya, ini yang tidak ada suaranya mudah-mudahan akan diberikan ini ya kemauan untuk berbicara. Silakan Ibu Dewi Utari. Iya Pak, saya kan judul penelitian saya sebetulnya berhubungannya dengan situasi sekolah biasa ya Pak ya. Iya. Nah, itu kan judulnya tuh peningkatan hasil belajar pada kelas 4 pada materi bangun ruang Pak dengan PBL. Tetapi kan kalau aplikasi di daring ini kan lebih baiknya kan tadi yang Pak Harhanto itu kan berbicara Pak Imam itu kan boleh dengan Google Meet ya Pak ya. Nah, itu boleh dimasukkan nggak Pak? Diganti gitu dengan PBL, saya ganti dengan Google Meet dengan aplikasi PowerPoint gitu Pak, atau video gitu. Diganti boleh kan ya Pak? Ya, silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan PowerPoint Ibu. Jadi kalau PowerPoint kesannya itu sudah klasik sekali. Kalau misalnya kan ada aplikasi presentasi yang lainnya yang baru. Misalnya apa? Itu bisa digunakan.
Oh, Ya. adakah video gitu Pak berdasarkan YouTube yang kita buat atau begitu bisa? Maksudnya misalnya untuk yang PowerPoint, itu kan PowerPoint itu bahan tayang yang sudah lama sekali. Ya, jadi ada aplikasi baru yang bisa digunakan oleh Ibu Dewi Tari ya untuk paparan, dan namanya itu bukan PowerPoint. Kalau tidak salah namanya apa ya? Prezi kalau nggak salah. Ada Prezi ya. Ada yang pernah kenal ini? Pernah namanya Prezi? Nah, itu bisa digunakan oleh Ibu. Dan itu kalau misalnya kalau misalnya di sekolah Ibu itu belum pernah mengimplementasikan penggunaan Prezi tersebut, saya kira itu bakalan menarik. Dan itu bisa di-deliver atau bisa disajikan melalui line, ya bisa langsung ke ininya, gitu, website. Gitu ya, Bu Dewi Tari. Iya Pak. Kemudian Pak sebentar. Kemudian kan kalau dalam kajian teori itu kan ada kutipan langsung sama tidak langsung Pak. Itu ada apakah harus mengikuti seperti itu? Seperti skripsi kan seperti ada seperti itu ya Pak. Ada footnote juga. Apa harus seperti itu kita buat untuk laporan PTK yang kita buat pada pelatihan ini atau sederhana mungkin gitu Pak. Terima kasih. Oke. Untuk yang sistematika, baik itu pengutipan, kemudian penulisan tahun, kemudian penulisan halaman, itu disesuaikan nanti dengan template proposal penelitian tindakan kelas. Sudah ada belum saya share di LMS? Belum ya? Belum ada ya? Belum, Pak. Oke. Belum, Template-nya insya Allah segera akan saya berikan ya. Template proposal penelitian tindakan kelas ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan template-nya. Kalau di template-nya itu misalnya menggunakan yang kutipan langsung, tidak langsung, kemudian terkait dengan margin segala macam, pokoknya sistematika penulisan, sesuaikan saja dengan template proposal yang insya Allah segera akan saya share setelah pertemuan ini. Gitu ya, Ibu Dewi Tari. Ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak penjelasannya. Ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita langsung ke Pak Harto. Pak Harto sepertinya sudah tidak sabar untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan hari ini. Ya? Enggak sebetulnya juga saya juga masih bingung Pak tentang judul saya sebetulnya Pak. Oke, kita langsung ke ini berarti ya. Kita langsung ke LK 03 berarti Ibu? Bisa Pak. Oke, kita langsung ke LK 03. Ini saya akan share lagi. Yang sudah mengintip LK 03 siapa Bapak Ibu? Atau sudah diintip semua jangan-jangan? Sudah. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Oke, luar biasa. Yang sudah mengintip semua, tapi yang bertanya hanya Pak Harto saja. Berarti yang lainnya itu sudah jelas semuanya sepertinya ya. Luar biasa. Memang kelas A itu Belum Pak, belum. Kelas favorit ya, kelasnya para jenius. Belum Pak, belum paham. Belum Pak, belum Belum paham. paham Pak. Tolong bimbingannya Pak. Belum ya. Belum Pak. Oke. Belum. Sudah dibuka semuanya Bapak Ibu? Sudah. Silakan dibuka dan ini saya ini kan langsung. Sudah Pak, sudah. Oke. Sebentar, ini masih ini dulu ya. Oke. Sudah bisa dilihat dengan jelas Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, yang ditanyakan oleh Pak Harto tadi ini kaitannya dengan tagihan ya, tagihan pada hari ketiga pelatihan penelitian tindakan kelas ya. Sudah bisa kelihatan ini sekali lagi Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak. Tapi kok your screen share Belum. is closed? Belum. Coba dilihat. Belum Pak, belum Pak. Belum ya? Pak, belum LK-nya belum. Oke. Belum terbuka LK-nya Pak. Belum ya? Oke. Sekarang sudah? Sudah. Sudah Pak. Pak, sudah. Ya, Jadi, sudah Pak, sudah. Sekali lagi untuk tagihan ketiga pelatihan penelitian tindakan kelas pada hari ketiga ini itu adalah LK 03.
Ya. Untuk LK03 instruksinya itu ada 2 ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru diminta untuk menuliskan contoh kajian teori dari variabel-variabel yang Bapak rencanakan untuk penelitian tindakan kelas ya. Yang kita akan jadikan contoh siapa Bapak Ibu? Biar langsung saya tulis. Siapa yang mau? Oke, Bu Nur Azni sepertinya, silakan. Judulnya apa, Bu? Ya, judul saya itu peningkatan Ya. kemampuan membaca permulaan melalui media pembelajaran blended learning, Pak, pada kelas 1 SD. Oke, berarti variabelnya ada 2 ya. Kemampuan membaca, selanjutnya ada blended learning ya. Yes, blended learning. Oke. Ada kemampuan membaca dan blended learning. Yang jadi variabel masalahnya di sini yang mana Bapak Ibu? Blended learning kah atau kemampuan membaca kah? Kemampuan membaca. Oke, jadi kemampuan membaca atau keterampilan membaca di sini sebagai variabel X. Oke, sebagai variabel permasalahan. Nah, kemudian blended learning ini sebagai variabel solusi. Ya. Kemudian berarti ya karena kita diminta untuk menuliskan contoh kajian teori dari variabel-variabel. Di sini Bapak dan Ibu semua sudah saya berikan contoh 2 variabel langsung ya. Untuk kajian teorinya, yang pertama bisa dimulai dari definisi membaca ya. Jadi kajian teori yang menjelaskan tentang apa itu membaca, kemudian jenis-jenis membaca, kemudian selanjutnya ada pengajaran membaca ya, kemudian selanjutnya ada pembelajaran membaca tingkat sekolah dasar ya, dan masih banyak detail-detail lainnya ya, definisi membaca, jenis membaca ya, kemudian 3 dan lain-lain. Nah, jadi ini merupakan contoh ya, contoh kajian teori. Tapi di dalam contoh yang saya berikan ini masih per poin ya. Harapannya nanti silahkan paling tidak Bapak dan Ibu guru itu membuat ya 1 atau 2 kalimat lah. Misalnya terkait dengan definisi membaca, langsung diberikan dari pendapatnya misalnya Sugiantoro, dari pendapatnya Ari Kunto, dari pendapat pakar itu siapa gitu ya, untuk yang kajian teorinya ya. Itu untuk yang variabel masalahnya. Kemudian untuk yang blended learning ya, untuk yang blended learning itu nanti silakan Bapak Ibu mulai dari konsep ya, konsep tentang blended learning itu apa ya. Kemudian selanjutnya selain konsep tentang blended learning itu apa, kemudian cara ya, cara untuk menggunakan blended learning itu seperti apa ya. Kemudian selanjutnya blended learning ya, blended learning pada tingkat sekolah dasar ya, pada tingkat SD itu seperti apa dan lain-lain ya. Jadi seperti ini contoh ya untuk kajian teori dari variabel permasalahan dan dari variabel solusi. Sekali lagi, yang saya berikan contohnya di sini, ini hanya merupakan poin-poin saja. Tapi nanti ketika Bapak dan Ibu mengerjakan, paling tidak diberikan ada 1 atau 2 kalimat yang menjelaskan poin-poin ini. Begitu ya, Bapak Ibu? Iya. Oke. Kemudian, selanjutnya, ini sudah cukup jelas untuk yang perintah pertama, instruksi pertama sudah cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Oke, kita langsung pada instruksi kedua. Di sini diminta Bapak dan Ibu guru nanti
tulislah bagaimana cara membuat kutipan dari sumber buku yang menjadi rujukan. Ya, jadi nanti masing-masing Bapak dan Ibu guru nanti akan membuat kutipan, ya, kutipan yang berasal dari buku, ya. Karena sumber kutipan itu kan ada banyak, ya, dari jurnal, kemudian dari website, dari artikel ilmiah, dari koran, pokoknya dari beragam sumber rujukan. Yang diminta di sini sekali lagi Bapak Ibu, cara untuk mengutip dari buku itu seperti apa, ya. Jadi nanti silakan, misalnya ini kaitannya dengan kemampuan membaca, ya. Pendapat ini misalnya. Berdasarkan pendapat, ya, sebentar ya. Berdasarkan pendapat Endra Swara misalnya, Endra Swara, ya, 2015 halaman misalnya halaman 50, ya, halaman 50, kemampuan membaca adalah titik sampai selesai. Ini salah satu contohnya, ya, Bapak Ibu. Begitu juga nanti dengan poin-poin yang lainnya yang tadi, ya, terkait dengan jenis-jenis membaca, ya, jenis-jenis membaca. Kemudian selanjutnya ada yang blended learning. Jadi harus jelas nanti Bapak dan Ibu guru mengambil kutipan dari buku. Dan buku itu bukan hanya buku fisik saja, ya, buku print-printan saja, tapi electronic book itu juga merupakan buku. E-book yang bisa Bapak Ibu guru temukan di Google Books, yaitu juga merupakan buku dari sumber buku yang menjadi rujukan. Begitu, ya, Bapak Ibu. Dan saya juga ingin menyinggung yang disampaikan oleh Pak Ahmad, siapa tadi? Pak Ahmad Nizar, ya. Karena tadi ada yang mau tidak menggunakan penelitian terdahulu, ya. Jadi wajib sekali lagi harus ada sesuai dengan ini, ya, Pak Ahmad Nizar, ya. Ada dari variabel masalah dan ada dari variabel solusinya, ya. Jadi caranya misalnya di sini untuk yang ketika selesai memaparkan pendapat dari Endra Swara, ya, Endra Swara di sini menyatakan, ya, kemampuan membaca itu bla 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 bla, misalnya pendapat tersebut, ya, pendapat tersebut misalnya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Harto misalnya, Pak Harto 2021 halaman 5 misalnya, ya, yang menyebutkan bahwasanya kemampuan membaca itu, ya, sesuai dengan pendapat Endra Swara. Gitu, ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi misalnya dari pendapatnya Endra Swara di bukunya tentang metode penelitian bahasa. Kemudian Pak Harto ternyata mempunyai buku juga yang membahas tentang kemampuan membaca. Jadi bisa dimasukkan juga. Atau artikel ilmiah di jurnal yang ditulis dan sudah dipublikasikan oleh Pak Harto pada tahun 2021. Itu dimasukkan seperti ini. Gitu. Nah, kemudian setelah dua pendapat ini, setelah dua pendapat dari Endra Swara dan ada dari Pak Harto, baru kemudian dilakukan sintesis, ya. Sintesis di sini berarti pendapat Ibu Dewi sendiri. Jadi kemampuan membaca, ya, kemampuan membaca adalah kemampuan yang titik-titik, ya, sesuai dengan dari dua pendapat itu, silakan. Begitu, ya, Bapak Ibu guru. Untuk yang LK03 sekali lagi contoh kajian teori dari variabel masalah dan variabel solusi. Kemudian selanjutnya yang kedua, bagaimana cara membuat kutipan dari sumber buku, ya. Oke, cukup jelas Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau nanya, itu kan di kutipan sumber buku, ya? Iya. Itu kan ada tahunnya sama halaman bukunya. Iya, betul. Nah, nanti kalau misalnya kita kutip dari website
misalnya gitu kan, Ibu lihat dari buku, di situ tahunnya itu nggak tahunnya tahun 1900-an boleh dimasukin, Pak? Aduh, mohon maaf tadi ada suara Bukan Nijar SD kabar 05 nih. Jelas nggak, Pak? Tolong di-mute dulu ya, Bu. Baru. Memang ada sih, ada. Minta tolong di-mute dulu ya, Bu. Oke. Bu Warsia. Oh iya. Ya maaf. Oke, akan saya langsung jawab ya Ibu Nur. Untuk yang buku e-book dari Google Book itu sebenarnya pasti ada halaman dan tahunnya. Ya. Kemudian salah satu karakteristik dari suatu penelitian itu adalah adanya novelty, adanya kebaruan. Jadi, kalau misalnya dari buku, kemudian Ibu Nur menggunakan buku yang sudah diterbitkan dari tahun 1900-an, 195, jadi kita bukan berbicara tentang kebaruan lagi, tapi itu kita berbicara tentang masa lalu, ya, kalau 1990, ya. Yang dinamakan dengan kebaruan, paling tidak berarti 2000, misalnya 2010 ke atas, ya, atau 2015 ke atas, ya, karena buku yang sudah diterbitkan dari tahun 1900-an, 1995 misalnya, ya, kemudian dengan kondisi kita yang ada pada saat ini, tentunya akan ada hal-hal yang baru, ada revisi, ya, ada peningkatan, ada pengembangan dari buku-buku yang sebelumnya, gitu. Makanya kalau misalnya saya ketika membimbing skripsi atau tesis, saya selalu minta untuk yang referensi, untuk yang kutipan itu paling tidak 5 tahun, ya, 5 tahun terakhir. Ya, kalau misalnya sekarang 2021, berarti itu bisanya menggunakan yang 2000 berapa? 2016. Ya. Iya, 2018-19. Nah, walaupun 2018, 2019 itu bukan baru juga karena sudah sekian tahun, ya. Ya, tapi paling tidak untuk ini, ya, karena banyak yang mengeluh kalau misalnya ketika 2020 itu masih sedikit, ya, makanya 5 tahun gitu. Gitu ya, Bu Nur. Jadi jangan mencari yang lama-lama. Jangan senang dengan masa lalu ya, Bu Nur ya, Bu Dewi ya. Tadi ketawa dengan masa lalu. Oke, saya kira itu ya. Yang lain silakan. Ada lagi? Saya Pak mau tanya. Oke, silakan Bu. Kan kalau di modul itu di bab 2 kan adanya perumusan hipotesis tindakan. Ya. Apakah ini merujuk kepada rumusan masalah kita? Siapa yang iya silakan. Terus Bu, gimana? Kedengaran nggak Pak suaranya? Iya, kedengaran. Kan kalau di modul kan di bab 2 ya, itu ada perumusan hipotesis tindakan. Nah, apakah ini merujuk kepada rumusan masalah yang kita buat atau enggak, Pak? Oke, terima kasih banyak. Akhirnya saya bisa mendengar suaranya Bu Mursifa, ya. Oke, ya Bu Mursifa. Jadi hipotesis tindakan itu memang harus sesuai dengan rumusan masalah yang akan kita selesaikan. Ya, jadi tidak boleh hipotesis tindakan kita itu tidak berkaitan dengan rumusan masalah, karena di rumusan masalah itu kita sudah menjelaskan apa yang akan kita tingkatkan, apa yang akan kita selesaikan, apa yang akan kita berikan solusi. Begitu ya, Bu Mursifah ya. Oke, pertanyaannya luar biasa ya, sekali berbicara langsung itu ya. Terima kasih banyak Bu Mursifah. Selanjutnya yang belum kedengeran suaranya yang masih ini sekali, silakan. Siapa, Bapak Ibu? Pak, saya Pak. Silakan Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Feni Pak. Ibu Feni, gimana Ibu Feni? Begini Pak, dalam LK kan kita hanya diberi, maksudnya untuk mengisi LK ya boleh kajian teorinya 1 sampai 2 ya Pak. Tapi kalau untuk proposal sendiri yang nanti misalkan kita akan ajukan gitu kan untuk peningkatan golongan, apakah
ada batas minimalnya Pak dalam proposal tersebut, apakah harus minimal 5 atau berapa gitu Pak? Kalau dalam proposal sesungguhnya ini kan karena kita sedang pelatihan ya Pak, jadi Bapak minta contohnya mungkin hanya 1 atau 2 saja. Oke, terima kasih banyak. Kaitannya dengan persyaratan yang bisa dipakai untuk kenaikan golongan, gitu ya Bu Penny ya? Maksudnya untuk kajian teori itu Pak harus berapa sumber? Oke, ya. Untuk Jadi proposal yang sesungguhnya ya, kalau ini kan sedang pelatihan, jadi kita hanya mengisi LK itu mungkin 1 atau 2 saja untuk kajian teorinya. Tapi untuk proposal yang sesungguhnya apakah ada batasan, apakah harus minimal 10 atau bagaimana? Oke, terima kasih banyak Ibu Penny Wulandari. Ini walaupun kita sedang pelatihan, jadi ini bukan fake proposal, Bu. Ini juga proposal benar-benar, Bu. Tapi sederhananya gitu, hanya menggunakan beberapa kajian teori, beberapa teori saja. Biasanya yang bagus itu ya, yang paling tidak tiap variabel itu ada minimal 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 kajian teori yang benar-benar menjelaskan bahwasanya variabel tersebut itu layak untuk diteliti. Jadi standing point-nya harus kuat ya. Makanya disupport dengan 4 sampai 5 kajian teori gitu. Begitu juga untuk yang variabel yang solusinya. Kenapa bisa 4 sampai 5? Karena seperti ini ya, Bu Penny, ketika misalnya kita bicara tentang definisi membaca, yang mempunyai pendapat tentang definisi membaca itu bukan hanya Endra Swara ya, bukan hanya misalnya Ari Kunto, bukan hanya Sugiono ya, akan tetapi banyak sekali yang mempunyai pendapat tentang definisi membaca. Dari definisi membaca saja ini kita bisa dapatkan 5 ya. 5 kajian teori ya, 5 pendapat para pakar yang menjelaskan tentang definisi membaca. Idealnya tadi sudah saya kemukakan, kalau misalnya benar-benar ingin membuat penelitian tindakan kelas yang bagus, yang sesuai dengan kaedah-kaedah sistem penulisan karya ilmiah, maka semakin banyak pendapat para pakar, semakin banyak pendapat para ahli yang mensupport apa yang kita kemukakan di proposal, maka akan semakin baik. Tingkat keilmiahannya juga tentunya berbeda dengan kalau misalnya hanya satu-satu saja. Seperti yang dikemukakan sama Pak Ahmad Nizar tadi, penelitian terdahulunya saya cukup 1 aja daripada kita nyari-nyari katanya gitu ya. Oke, silakan Bu Penny, bagaimana Bu? Ya, terima kasih Pak Sofyan. Oke, selanjutnya yang lain ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Kita akhiri sampai pukul 10 ya Bu, karena dari 7.30 hari ini maju terus ternyata ya. Kemarin kita mulai dari pukul 8 ngumpul di ruangan utama, main room-nya. Sekarang dari 7.30 sudah harus diminta bergabung. Silakan, siapa? Ibu? Saya, Pak Sofyan, saya Yeyen. Ingin gimana? bertanya, jadi kan di sini kan contoh di LK03 ini yang judulnya dari Ibu Nur, kan di sini dari definisi membaca di sini misalnya ada 4 pakar nih Pak, kita masukinnya 4 pakar. Nah terus pas di jenis-jenis membacanya kita memasukinnya 5 pakar, apakah ada konsistensi dalam mencantumkan pakar-pakarnya? Misalnya di definisi itu kita taruh 4 pakar, jadi seterusnya ada 4 pakar semua, atau boleh 4, boleh 5 gitu Pak. Oke, jawaban sederhananya semakin banyak pendapat para pakar, para ahli, maka semakin bagus. Kalau misalnya ketika menjelaskan definisi membaca, mentok Bu Yeyen itu misalnya hanya mendapatkan 4 referensi, 4 pakar. Ketika membahas tentang jenis-jenis membaca, ternyata ada 5 sampai 6 ya ahli yang mengemukakan tentang jenis-jenis membaca, maka tidak apa-apa. Ya, jadi semakin banyak pendapat para pakar, maka hal tersebut ya menunjukkan bahwasanya kualitas proposal yang dibuat oleh Ibu Yeyen itu sudah benar-benar tingkat keilmiahannya itu bisa dipertanggungjawabkan.
daripada yang definisi membaca hanya satu. Kemudian dia ambil dari tahun 1956, 1996 ya. Sementara sekarang sudah 2021. Sudah out of date sekali ya gitunya. Gitu ya Bu Yen ya. Oke, Bu? Ya, Oke, baik Pak. mungkin biar jelas coba kita akan saya akan buatkan satu contoh lagi. Siapa? Judulnya siapa? Silakan volunteer. Siapa kira-kira? Oke Pak, dari PJOK Pak. Kita ambil aja. Dari Bagus, bagus PJOK. Pak. Siapa PJOK? Silakan. Nah Pak Agus Pak, dari tadi banyak materi dari ini Pak, pelajaran guru kelas. Nah sekarang kan guru mapel belum nih Pak, contohnya. Ya, Nah contohnya yang saya judul saya upaya meningkatkan keterampilan passing futsal dengan kaki bagian dalam menggunakan metode bermain. Itu saja? Iya Pak. Oke, itu judul atau paragraf ya Pak? Jadi kepanjangan. Judul Pak. Ya. Jadi judul ini singkat, padat, jelas ya. Jadi tadi di awal saya sudah singgung upaya meningkatkan ini saja singkat saja dengan peningkatan keterampilan apa tadi? Apa Pak? Ini ada suara siapa juga nih ya sepertinya tadi. Mohon maaf yang belum di mute dulu ya Bapak Ibu. Sudah Pak. Oke, silakan bisa diulang Pak Agus tadi peningkatan. Oke Pak, saya ulang Pak. Berarti saya potong itu yang saya berkurang, kan saya upaya meningkatkan keterampilan passing futsal dengan kaki bagian dalam menggunakan metode bermain. Keterampilan passing, ya. Iya. Kalau dari judul Pak Agus ini ya. Iya. Iya, kalau dari judul Pak Agus ini masih belum ini sepertinya ya, masih belum bisa dilakukan pada masa pandemi ya. Karena passing itu kaitannya passing main sepak bola atau passing futsal atau passing basket atau passing apa ya? Futsal Pak. Oke, futsal ya. Oke, Ya. jadi karena terkait dengan keterampilan passing, berarti mungkin metode bermainnya di sini, kalau mau kita ganti metode bermain secara virtual. Ngerti Pak? Maksud saya? Iya. Nah, kalau misalnya kita masukkan secara virtual, baru bisa Pak, untuk diterapkan pada masa pandemi. Akan tetapi kalau misalnya keterampilan passing, kemudian langsung di lapangan sepak bola, saya kira untuk sekarang beresiko Pak ya? Iya Pak. Iya. Karena kan belum buka juga. Iya, jadi gitu ya, metode bermain secara virtual ya. Jadi ini sudah masuk pada judul yang bisa digunakan pada masa pandemi. Begitu ya Pak Agus? Siap, siap Pak. Oke, berarti untuk yang kajian teorinya, yang pertama ini kita akan membahas tentang misalnya kemampuan apa keterampilan passing itu apa ya. Passing dalam futsal itu apa? Passing dalam futsal itu apa? Karena passing itu kan kata yang umum digunakan baik itu di cabang olahraga lainnya kan Pak ya? Ya Pak, betul. Ya, passing basket, passing sepak bola dan lain sebagainya. Passing dalam futsal, kemudian teknik-teknik passing itu seperti apa ya? Teknik passing seperti apa? Itu dijelaskan. Kemudian selanjutnya strategi ya, strategi passing yang baik itu seperti apa, itu nanti silahkan dimasukkan pada teorinya. Begitu ya Pak ya, dan lain-lain. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang metode ini, metode bermain secara virtual, ya, jadi langsung di sini nanti Pak Agus, virtual games versus ya conventional games gitu misalnya, conventional games ya.
Jadi game secara virtual dan game secara konvensional itu nanti dijelaskan seperti apa. Gitu maksudnya ya, Pak Agus? Ya? Pak Agus? Iya Pak, iya Pak. Oke, kemudian selanjutnya futsal virtual games seperti apa? Jadi kalau futsal virtual games ini kan berarti seperti simulasi. Mengerti maksudnya Pak Agus? Siap. Pahami Pak? Iya. Iya, futsal virtual games itu seperti apa? Kemudian selanjutnya silakan kendala virtual games itu apa saja? Kemudian selanjutnya manfaatnya apa ya? Manfaat virtual games. Virtual games ini sekali lagi balik ke futsal ya, Pak Agus ya. Manfaat virtual games seperti apa? Kemudian selanjutnya 5 dan lain-lain. Gitu. Kemudian untuk yang cara membuat kutipannya, saya kira ini tinggal diganti saja ya Pak Agus ya. Siap. Ya, jadi ini nanti silakan langsung passing dalam futsal itu apa maksudnya, kemudian jenis-jenis gerakan dalam passing itu seperti apa, itu nanti silakan dibuat ketika membuat kutipan dari sumber bukunya. Begitu ya Pak Agus ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Kita punya waktu sekitar 8 menit lagi. Silakan. Tanya. Saya ingin bertanya, Pak. Siapa dulu ini? Siapa dulu? Silakan. Yang angkat tangan dulu, Pak. Oke, silakan. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Saya ingin menanyakan tentang pembuatan kutipan kalau sumbernya bukan dari buku tapi dari internet, karena ini saya kebetulan Pak mencari di internet dapat kutipan yang lumayan bagus tentang judul saya tadi Pak, tentang membaca Al-Quran. Di sini ada pendapat dari Ustadz Farid. Di sini ada 3 tahapan untuk membaca Al-Quran. Yang pertama adalah pengenalan huruf, yang kedua adalah pengenalan tanda baca, yang ketiga adalah pengenalan tajwid. Nah ini kalau mau saya masukkan untuk kutipan, ini penulisannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Imam. Jadi langsung praktek ya kalau Pak Imam ya, langsung buka di website, langsung dicari. Oke, jadi caranya kalau misalnya mengutip dari website itu silahkan dimasukkan ya. Misalnya ini yang menulis itu siapa Pak Imam? Yang menulis itu siapa? Ustadz siapa? Nama lengkapnya Ustadz Ahmad Farid Hasan. Oke, misalnya Hasan gitu ya. Oh ya. Singkat ya, karena terlalu panjang ya. Hasan ya. dalam apa? Di websitenya itu apa? Websitenya republika.co.id. Iya, Hasan dalam Republika ya. Kemudian langsung tahun berapa itunya terbitnya? 2012. Tahunnya 2018. Oke, 2018 ya masih baru lah ya. Ya. Kalau begini saja Hasan dalam Republika 2018. Oke, terima kasih Pak. Menyatakan bla 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 gitu. Ya. Gitu ya Pak ini. Ya, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya yang lain tadi Ibu siapa? Silakan. Pak, kalau misalkan dari jurnal itu boleh nggak ya Pak untuk nyari sumber apa itunya yang apa namanya para ahlinya gitu? Boleh sekali, sangat diperbolehkan. Yang paling saya suka itu dari jurnal internasional tuh ya. Jadi kalau jurnal internasional itu jurnal yang paling bagus ya. Jadi dari artikel jurnal silahkan, dari artikel berita silahkan, kemudian dari hasil wawancara juga silahkan, tidak apa-apa. Dari wawancara misalnya para pakar, tidak apa-apa. Begitu ya Bu ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya yang lain ada lagi Bapak Ibu? Untuk LK03 sudah cukup jelas ya? Sudah Pak, sudah. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya stop share saja kalau gitu ya. Oke. Pak Harto yang tadi menanyakan, ini sudah cukup jelas Pak Harto? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Ya Allah sudah Pak. Selanjutnya yang lain silakan. Yang konsisten belum ada suaranya siapa ya? Oh iya, kalau Ibu Gesi dari kemarin sudah ada, sudah hadir ya Bu Gesi ya. Oke. Silakan. Pak. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan?
Pak Agus, oke, Pak Agus sepertinya sedang bersama anak ya. Silakan. Ibu Sarifah. Ibu Sarifah. Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu Sarifah? Itu Pak, yang tadi Bapak contohin kan untuk variabel ini kan ada beberapa contoh. Yang kita buat ini hanya fokus ke kita aja kan ya Pak ya? Judul kita aja kan? Enggak, Bu Sarifah nanti akan membuat variabel dari judulnya Pak Anwar tadi ya. Pak siapa? Pak Azhar, Pak? Iya, Bu, dari punya Ibu saja. Ya, jadi tidak perlu. Kali contoh yang lain juga gitu ke Bapak bilang kan kemarin. Iya, tapi kalau misalnya Ibu mau membuatkan punya Pak Chandra juga tidak apa-apa, Bu Sarifah. Jadi silakan langsung dibuatkan punya Pak Chandra, tidak apa-apa. Gitu ya, Bu? Punya saya, Bu. Ya, tuh. Oh, boleh. Nah, tuh punya yang saya, lain Bu. yang ingin dibuatkan oleh Bu Sarifah, boleh, Bu. silakan ya. Punya saya, Bu Sarifah. Oke. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada Pak Firman Toko, Pak. Oke, silakan. Silakan Pak Firman Toko. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Firman Toko. Alhamdulillah, Pak. Insya Allah cukup. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu berarti sudah kita cukupkan saja ya, karena sudah 9.57. Sekali lagi. Pak. Oke, silakan. Silakan siapa? Pak, Bu Nina, Pak. Oke, silakan Bu Nina. Bu Nina gimana, Bu Nina? Ya Pak, baik. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya hanya ingin menegaskan kali ya Pak ya. Jadi ini kita tagihannya selain LK nanti sampai hari Jumat itu kita menyerahkan proposal ya Pak. Benar. Itu proposalnya itu berarti kan kalau di modulnya dikasih infonya kan apa tentang penulisannya kan sampai bab 5 ya kalau tidak salah ya. Nah, untuk kita ini tagihannya sampai bab 3 saja atau sampai bab 5 juga, Pak? Untuk gambaran sih, Pak, untuk gambaran saja. Oke, terima kasih banyak. Terus sama nanti yang template-nya itu mohon di-share di LMS ya, Pak ya, untuk penulisannya. Iya, langsung saya japri Bu Nina, tidak apa-apa. Oh. Makasih ya, Pak. Oke, jadi langsung saya jawab ya Bu Nina. Sekali lagi 5 hari pelatihan ini bukan untuk membuat penelitian kelas sampai selesai dari bab 1 sampai bab 5. Fokusnya hanya pada proposal penelitian tindakan kelas yang sudah selesai. Proposal hanya bab 1, bab 2, dan bab 3 saja. Itu ya, Bu Nina. Kemudian template proposalnya insya Allah setelah ini berakhir, setelah ini saya upload nanti di YouTube, langsung saya akan share nanti untuk proposal yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru sebagai luaran hasil dari pelatihan ini. Begitu ya Bapak Ibu? Jelas semuanya ya? Oke, kalau sudah jelas. Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke, Pak Antonius, saya minta tolong nanti di data ya Pak. Tadi sudah saya perlihatkan di awal teman-teman Bapak yang sudah mengumpulkan LK01, LK02, itu jumlahnya sekian. Tadi di awal sudah saya share ya Pak Agus ya. Pak Agus Antonius ya. Jadi saya minta tolong nanti silahkan ditanyakan ke teman-teman lainnya yang merasa belum untuk mengumpulkan LK01 dan LK02. Jadi saya mau Bapak dan Ibu guru menunda terus sampai pada hari Jumat nanti karena akan terbebani terus ya. Di hari ini ada LK03, besok ada LK04, hari Jumat ada LK05 dan ada proposal lengkap bab 1, 2, dan 3. Kalau harus ditunda, maka nantinya akan berat gitu bebannya, Bapak dan Ibu. Gitu ya, Pak Antonius, minta tolong nanti di ini ya. Iya Pak, nanti diingatkan lagi Pak di grup. Oke, diingatkan di grup ya. Karena sekali lagi sampai sekarang saya belum invite masuk ke grup
PTK SD kelas A ya. Oke, dan jangan lupa nomornya aja Pak di-share nanti sama Pak Antonius, diiniin, dimasukin ke grup. Bu Nur Asli kemarin. Saya bukan admin, Bu. Enggak. Oh iya, kemarin kayaknya bolos ya. Kemarin sudah share nomor saya ya. Oke, Pak Antonius juga sudah punya nomor saya ya, tapi belum di-invite sampai sekarang. Jadi itu saja untuk hari ini, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, yang saya banggakan. Tetap semangat terus untuk mengikuti pelatihan ini sampai hari Jumat. Tidak terasa 2 hari lagi, sebentar lagi sudah akan selesai ya. Jadi minta maaf sebesar-besarnya sama suami Bapak Ibu, sama istri Bapak Ibu mungkin harus direcokin dengan mengikuti pelatihan ini. Sabar ya. 2 hari lagi sampai hari Jumat, setelah itu selesai nanti bisa kembali normal seperti biasanya ya. Jadi kalau bisa juga silahkan kerjasama yang baik dengan para pasangan, dengan suami Bapak Ibu, dengan istri Bapak Ibu untuk bisa membantu mencicil, membuat proposal, untuk membantu membuatkan LK itu akan sangat bagus sekali ya. Yang belum punya Pak. Sekali lagi dan Pak Antonius, saya juga nanti akan tetap menunggu, akan saya cek ya, karena saya melihat absensi itu dari kolom komentar yang ada di video yang saya upload. Jadi ada beberapa nama di sini yang masih belum ada, jadi itu akan disilang namanya dapat nilainya dari saya, gitu ya, di kolom Ya, Pak. video yang saya. Ya, Pak. Sudah diingatkan Ya, Pak Pak, tadi baik, pagi. Pak. Ya, diingatkan juga ya, itu ya, teman-temannya ya, Pak Ya, Pak. Antonius. Terima kasih banyak Ya, Pak. sekali lagi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran sampai berakhirnya Amin. PTK daring ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan sesi foto dulu, Pak. Ahmad Nizar, Pak Ahmad Nizar, Pak Ahmad Nizar. Razni ya. Iya, iya Pak. Oke, Siap, ditahan siap. dulu 1 jam sebenarnya. Pak Ahmad HP soalnya. Oke, 1, 2, 3. Bu Evi sepertinya tidak tersenyum ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Iya, makasih ya Pak. Makasih, Pak. Maaf Pak kalau ada kesalahan Pak. Oke.